Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala jalla fi ula, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian tidak lupa semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdul Latif Al-Badawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Kita masuk ke dalam penjelasan tentang wakalah atau bab wakalah. Bab wakalah ini adalah merupakan bab terakhir di dalam kitab Al-Buyu. Jadi bab wakalah ini adalah bab terakhir dari kitab Al-Buyu atau kitab jual beli atau kitab muamalah. Ini pembahasan terakhir adalah bab wakalah. Pembahasan yang berkaitan tentang masalah wakalah atau wikalah. Jadi terkadang dia dibaca wakalah, kadang dibaca wikalah. Kemudian setelah itu nanti kita akan masuk ke dalam Kitabul Aiman wan Nudhur. Kitab Aiman wan Nudhur, kitab yang membahas tentang sumpah, wan nudhur, dan membahas tentang masalah nadar. Ini nanti kita akan masuk ke dalam pembahasan baru di dalam kitab Al-Wajiz, yaitu pembahasan tentang masalah sumpah dan nadar. Namun mungkin sebelum kita masuk ke dalam kitab Aiman wan Nudhur, kitab tentang membahas sumpah-sumpah dan nadar-nadar, mungkin kita akan sedikit berhenti sejenak dari membaca kitab Al-Wajiz. Kita akan masukkan atau kita selingi membaca kitab Mukhtasar Mufid fi Ahkam Siyam wal Adab Al-Id sebagaimana tahun yang lalu. Karena sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, dan kalau misalkan bulan Ramadan itu 1 bulan lagi, berarti kita punya 4 kali pertemuan sebelum bulan Ramadan. Kalau Ramadan 2 bulan lagi, berarti kita punya 8 kali pertemuan sebelum bulan Ramadan. Mudah-mudahan waktu yang tersisa sebelum datangnya bulan Ramadan itu kita bisa menyelesaikan pembahasan kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Ahkam Siyam wa Adab Al-Id, ringkasan yang berfaedah tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa dan adab-adab yang berkaitan dengan Aid atau hari raya. Itu insya Allah nanti akan kita baca mulai pada pertemuan yang akan datang, hari Sabtu atau hari malam Ahad pekan depan. Baik, babul wakalah, bab wakalah. Pengertian dari wakalah, kata wakalah kadang dia dibaca wikalah juga, maka secara bahasa artinya adalah penyerahan atau penjagaan. Wakalah ini secara bahasa artinya penyerahan atau penjagaan. Misal, ketika seorang mengatakan wakaltu fulanan,
aku menjadikan fulan sebagai wakil, artinya adalah aku mengangkat si fulan itu sebagai penjaga, wakalah sebagai penjaga, atau wakal tuh aku mewakilkan kepada dia, atau aku menyerahkan urusan kepada dia. Jadi mengangkat orang sebagai wakil atau mengangkat orang sebagai penjaga yang akan melindungi dia atau menjaga dia. Ini wakalah secara bahasa. Adapun wakalah secara syar'i, wakalah secara syar'i, istilah syar'i adalah seseorang mengangkat orang lain sebagai pengganti dirinya, baik secara mutlak maupun secara terikat. Apa yang dimaksud secara mutlak? Pokoknya dia menjadi wakil saya, urusan apapun dia wakil saya. Atau terikat dalam urusan tertentu, dalam masalah jual beli ini dia wakil saya. Jadi terikat dengan suatu perkara tertentu. Ada wakalah secara mutlak, pokoknya ada urusan apa-apa temui dia. Seperti itu. Maka dia wakil saya. Maka ini wakalah secara mutlak. Apapun urusannya sampaikan kepada dia. Nanti dia yang akan mengurus semuanya. Itu wakalah secara mutlak. Adapun wakalah secara terikat, maka terikat pada ruang lingkup tertentu, pada perkara-perkara tertentu. Ini wakalah. Dan wakalah ini disebutkan di dalam syariat kita. Jadi ada syariatnya tentang wakalah. Berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Jadi tentang syariat wakalah atau diperbolehkannya wakalah atau muamalah wakalah ini itu disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailun minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'dha yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal madinah falyanzur ayyuha aska ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Jadi ringkasnya di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-19 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan Ashabul Kahfi yang mana setelah mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala 300 tahun lebih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membangkitkan mereka kembali, membangunkan mereka kembali. Kemudian ketika mereka dibangunkan dan dibangkitkan, mereka saling bertanya-tanya. Kita sudah berapa lama di sini? Kita sudah berapa lama tidur di sini? Di gua ini kita sudah berapa lama? Maka mereka pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan labisna yauman aw ba'dha yaum, kita sudah di sini seharian atau setengah hari. Jadi mereka saling bertanya-tanya, udah berapa lama kita di sini? Gak sadar. Kemudian mereka pun berkata, Rabbukum a'lamu bima labistum. Rabb kalian a'lam, jauh lebih mengetahui bima labistum. Ini ada adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kisah ini. Ada pelajaran berharga, yaitu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ila Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam syariat kita diajarkan untuk tidak berlarut-larut di dalam perdebatan. Kalau berbeda pendapat, berhenti, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada gunanya panjang lebar debat enggak selesai-selesai. Kenapa? Karena kadang di dalam berdebat itu yang dicari bukan apa? Bukan kebenaran, tapi pembenaran. Karena mereka sudah memiliki apa? Memiliki sudut pandang tersendiri. Si A pengennya begini, si B pengennya begitu. Masing-masing punya keinginannya sendiri. Akhirnya nggak ada titik temu. Maka ketika berbeda pendapat, berhenti. Buang pendapat masing-masing, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Kembalikan kepada Allah Subhanahu
wa taala. Nah, Ashabul Kahfi ini ketika Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kembali, maka mereka saling bertanya-tanya, berapa lama? Berapa lama di sini? Ada yang mengatakan seharian, ada yang mengatakan sebagian hari, yauman au ba'dha yaum. Akhirnya di antara mereka ada yang mengatakan Rabbukum a'lamu bima labistum. Mudah, selesai. Enggak usah banyak berdebat. Allah jauh lebih tahu berapa lama kalian berada di tempat ini. Maka faba'asu ahadakum, utuslah salah seorang di antara kalian biwarikikum hadhihi, dengan uang yang ada pada kalian ini, ilal Madinah falyanzur ayyuha azka, dan lihat apa yang bisa dia ambil dari sana, dari makanan-makanan. Jadi utuslah ke kota untuk mencari kabar berita dan mengambil makanan atau beli makanan yang akan bisa menjadi rizki bagi kita. Kemudian jangan lupa waliyatalattaf, hendaknya tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati. Wala yus'iron nabikum ahada, jangan sampai mereka itu mengenali dan mengetahui dirimu. Karena di ayat yang selanjutnya jelaskan, kalau seandainya kamu sampai ketahuan, yarjumukum, dia akan membunuh kalian, au yu'idukum ala millatihim, atau mengembalikan kepada agama-agama mereka yang sesat tersebut. Jadi intinya di sini syahid dari ayat ini adalah faba'asu ahadakum biwarikikum hadhi. Jadi ambillah seseorang yang kamu utus menjadi wakil dari kalian semua. Maka di sini ada dalil tentang wakalah. Jadi disyariatkannya atau diperbolehkannya wakalah atau wikalah, itu dalilnya ada di dalam Al-Quran. Demikian pula ada di dalam sunnah Nabi SAW tentang wakalah atau wikalah. Ini ada di dalam sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam Ahmad, an Abi Rafi'in qala, dari Abu Rafi' beliau berkata, tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maimunata halalan wa bana biha halalan wa kuntu ar-rasulu bainahuma. Jadi Abu Rafi' radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah SAW menikah dengan Maimunah dalam keadaan halal dan menggaulinya dalam keadaan halal. Apa sih yang dimaksud? Yang dimaksud menikah dalam keadaan halal, kemudian menggaulinya dalam keadaan halal. Yang dimaksud adalah tidak dalam keadaan ihram. Tidak dalam keadaan ihram. Karena ada sebagian yang mengatakan tentang Nabi SAW menikah di saat ihram. Maka hadis dari Abu Rafi' ini menjelaskan bahwasanya Nabi SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal, tidak dalam keadaan ihram. Karena orang yang dalam keadaan ihram tidak boleh menikah. An Abi Rafi', dari Abi Rafi' beliau berkata, Rasulullah SAW menikahi Maimunah dalam keadaan halal, kemudian membangun rumah tangga, bana biha atau menggaulinya halalan, dalam keadaan halal pula, bukan dalam keadaan ihram. Wa kuntu, dan saya, kata Abu Rafi', ar-rasulu bainahuma, penghubung di antara keduanya. Jadi wakil dari keduanya, yang menjadi wakilnya Nabi SAW di dalam menikah dengan Maimunah. Jadi penghubung di antara keduanya. Ini dalil tentang wakalah. Kemudian dalil yang lain adalah Abu Rafi' pernah
diberikan amanah oleh Nabi SAW, diserai tugas untuk melunasi hutang-hutang Nabi SAW. Jadi, dan melaksanakan hukum had sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW. Waktu ya unaisu ila imrati hada fa inni i'tarafat farjumha. Dan beliau juga berkata, ini nanti hadisnya disebutkan secara panjang di belakang. Nabi SAW juga berkata kepada Unais tentang menjadikan Unais sebagai wakil di dalam menegakkan hukum-hukum atau had-had. Jadi kita mengangkat wakil kemudian memberikan kepada dia wewenang untuk menetapkan suatu hukum di dalam suatu perkara, maka itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Nah, Nabi SAW berkata kepada Unais, waktu ya Unais, pergilah wahai Unais, ila imra'ah, kepada wanita ini, fa inni, karena sesungguhnya i'tarafat, fa in i'tarafat, kalau seandainya wanita tadi mengakuinya, farjumha, maka rajamlah dia. Jadi ada seorang wanita yang dia berzina, kemudian Nabi SAW pun mengutus Unais untuk datang dan bisa dibilang bukan menyelidiki tapi mengecek kebenarannya, Fa in i'tarafat, kalau dia mengakuinya, ya tarafat, dia mengakuinya, farjumha, maka rajamlah dia. Maka ini juga menunjukkan tentang disyariatkannya atau diperbolehkannya mengangkat wakil di dalam memutuskan suatu perkara. Kemudian dalil dari syariatkan wakalah yang berikutnya adalah ijma' kaum muslimin, bahwasanya kaum muslimin bersepakat, atau ulama kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu ta'ala, para tabi'in dan yang lainnya, mereka bersepakat tentang bolehnya wakalah atau wikalah. Dan ini adalah merupakan bagian dari muamalah. Dan ini termasuk bab ta'awun, termasuk di dalam bab saling tolong menolong, bab ta'awun. Karena tidak semua orang dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semua urusannya. Maka ketika dia mengangkat orang lain menjadi wakil untuk menyelesaikan urusannya, maka ini diperbolehkan secara syar'i. Dan ini adalah merupakan bab ta'awun, bab saling tolong menolong di dalam ketaatan. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang boleh diwakilkan. Hal-hal yang boleh diwakilkan adalah segala sesuatu yang bisa diurus dengan sendiri atau bisa dia selesaikan sendiri, boleh juga diwakilkan kepada orang lain. Jadi ketika suatu perkara, suatu masalah yang bisa dia urus sendiri, kemudian bisa diwakilkan kepada orang lain, maka dia juga boleh menjadi wakil dari orang lain. Ini hal-hal yang boleh diwakilkan. Jadi urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan dunia itu secara umum boleh diwakilkan. Urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia secara umum boleh diwakilkan. Kemudian tentang ibadah, bagaimana? Apakah semua ibadah boleh diwakilkan? Jawabannya enggak. Apakah semua ibadah tidak boleh diwakilkan? Jawabannya enggak pula. Kenapa? Karena di dalam ibadah harus dibangun di atas dalil. Maka kita lihat perkara-perkara yang Nabi SAW mewakilkan di dalam masalah ibadah, maka hal tersebut bisa diwakilkan.
Sedangkan perkara-perkara yang tidak bisa diwakilkan di dalam ibadah, maka tidak bisa diwakilkan. Contoh ibadah yang nggak bisa diwakilkan. Apa contohnya? Sholat nggak bisa diwakilkan. Bersuci nggak bisa diwakilkan. Puasa bisa diwakilkan nggak? Bisa. Puasa termasuk ibadah yang bisa diwakilkan. Bisa diwakilkan. Jadi ketika seseorang meninggal punya hutang puasa, maka walinya yang menggantikannya. Man mata wa alaihi siyam shoma anhu waliyu. Ini bisa diwakilkan. Haji umroh ini termasuk sesuatu yang bisa diwakilkan. Kalau sholat tidak bisa diwakilkan. Misalkan seorang lupa nggak sholat asar misalkan. Kemudian, aku tadi belum sholat asar. Sholat asar wakil nggak bisa. Jadi nggak bisa diwakilkan. Ibadah ada yang bisa diwakilkan dan ada yang tidak bisa diwakilkan. Hal-hal yang berkaitan dengan ibadah bisa diwakilkan dan ada pula yang tidak bisa diwakilkan. Kapan dia bisa diwakilkan? Pada keadaan-keadaan yang Nabi SAW pernah mencontohkan mewakilkannya, atau Nabi SAW mengatakan hal tersebut boleh diwakilkan. Contoh lagi apa? Di dalam perkara ibadah, di dalam perkara agama yang boleh diwakilkan, membayarkan denda, membayarkan kafarah, itu bisa diwakilkan. Membayarkan hutang, ini juga bisa diwakilkan. Apa maksudnya? Orang lain yang bayarin hutang untuk dia. Ini diperbolehkan. Ini hal-hal yang boleh diwakilkan dan yang tidak boleh diwakilkan. Kemudian perlu diketahui bahwasanya muamalah wakalah ini adalah amanah. Muamalah wakalah ini adalah amanah. Muamalah yang berkaitan dengan masalah amanah. Jadi di dalam wakalah hendaknya seseorang mempertahankan yang namanya kepercayaan dan amanah. Jangan khianat di dalam masalah wakalah. Karena wakalah itu penjagaan. Wakalah itu penjagaan atau penyelesaian urusan, misalkan seperti itu. Maka ketika dia mendapatkan wakalah, maka hendaknya dia laksanakan sebaik-baiknya. Kenapa? Itu masuk dalam bentuk ta'awun. Dia akan mendapatkan pahala di sana. Maka wakil adalah kepercayaan. Orang yang mendapatkan kepercayaan mengurusi hal-hal yang diwakilkan kepadanya, hendaknya dia bertanggung jawab. Hendaknya dia memegang amanah tersebut. Jadi ketika dia menjadi wakil misalkan di dalam mengurusi suatu urusan, aku mau pergi gitu kan, aku wakilkan kepengurusan kambingku kepadamu misalkan, maka ketika dia menerima wakalah tadi, menerima amanah tadi, hendaknya dia jaga amanah dengan baik. Kalau dia menjaga amanah dengan baik, misalkan kambingnya mati, hilang, dia nggak terkena beban hukum. Artinya apa? Dia tidak bertanggung jawab, nggak harus ganti. Kenapa? Ketika dia menjaga amanahnya. Dia sudah ngasih makan, ngasih minum, ngandangin, misalkan seperti itu, tapi ternyata mati juga, maka dia tidak menanggung resiko ketika barang atau binatang tadi mati. Namun jika dia melalaikan amanahnya, nggak dikasih makan, males gitu, capek misalnya, pokoknya dia lalai dari amanahnya, maka dia menanggung resikonya apapun itu. Jadi ketika dia menerima wakalah dengan amanah, menjalankan tugasnya dengan baik, jika ada kerugian-kerugian yang ditimbulkan, maka dia tidak terkena beban tanggung jawab atas kelalaian atau kerusakan tadi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, la dhamana ala
mu'taman. Jadi tidak ada tanggungan bagi orang yang mendapatkan amanah. Jadi kalau misalkan orang menjadi wakil, kemudian dia sudah menerima amanah tadi, dia menjaga amanah tadi, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Dia telah menunaikan kewajibannya. Maka la dhamana ala mu'taman. Tidak ada tanggungan bagi orang yang mendapatkan amanah atau sudah menerima amanah tadi. Kecuali memang apabila dia melalaikan, ya, misalkan gitu. Dia menjadi wakil untuk ngurusi rumah. Saya wakilkan ke pengurusan rumah atau saya titipkan rumah. Itu termasuk bahasa-bahasa wakalah. Saya titipkan. Jadi menjadi wakil untuk ngurusi rumah. Nanti kamu yang nyalain lampunya, matiin lampunya, misalkan seperti itu. Kalau waktunya bayar listrik nanti kamu bayarin. Ya dikasih, jadiin wakil dia dalam penjaga atau pengurusan rumah. Kemudian ternyata dia tidak amanah misalkan gitu, nggak dinyalain, nggak disapu, listriknya nggak dibayar, kemudian dicabut, maka dia yang menanggung beban dari kerusakan-kerusakan yang ada. Kenapa? Karena dia tidak amanah. Namun kalau dia amanah, kemudian ada kerusakan-kerusakan, maka dia tidak terkena beban tanggung jawab. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan wakalah. Kurang lebihnya, wakalah ini adalah muamalah yang diperbolehkan. Muamalah yang diperbolehkan, yang dibangun di atas dasar ta'awun. Dibangun di atas dasar ta'awun. Kemudian, pertanyaannya, boleh enggak? Boleh enggak? Ketika seseorang menjadikan orang lain menjadi wakil, kemudian memberinya upah, maka jawabannya diperbolehkan. Jawabannya diperbolehkan. Namun dia masuknya bukan wakalah secara umum, tapi masuknya apa? Ijarah. Masuknya ijarah. Apa itu ijarah? Kerja dengan apa? Dibayar jasanya. Seperti itu. Digaji, dikasih ujroh, dikasih ijarah, maka itu diperbolehkan. Ala kulli hal, kalau wakalah secara umum, maka dia asasnya adalah ta'awun, saling membantu satu sama lain, dan ini diperbolehkan secara syar'i, dalilnya dari Al-Quran, dari Sunnah, maupun dari ijma' ulama kaum muslimin. Kemudian perkara-perkara yang boleh diwakilkan adalah segala sesuatu yang merupakan perkara-perkara yang secara asal bisa dia urusi sendiri, maka itu boleh diwakilkan. Dan ketika hal tersebut boleh diwakilkan, maka dia pun juga boleh menjadi wakil dari orang lain. Wakil di dalam jual beli boleh, wakil penjual boleh, wakil pembeli boleh, wakil di dalam urusan apapun secara asal boleh. Bahkan menikahkan itu juga diperbolehkan menjadi wakil di dalam menikahkan. Ini wakalah, mewakilkan, ini diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW mewakilkan pernikahannya kepada salah seorang sahabat. Allah Ta'ala a'lam. Ini beberapa hal yang mungkin dapat disampaikan pada pertemuan kali ini tentang bab wakalah yang merupakan bab akhir dari kitab Al-Buyu atau kitab muamalah atau bab muamalah. Insyaallah pada pertemuan depan, pertemuan malam Ahad depan, sebelum kita masuk ke dalam kitab Aiman wan Nudzur, kitab tentang sumpah dan nadar, kita akan membahas terlebih dahulu kitab Mukhtasar Mufid fi Ahkam Siyam wa Adab Al-Aid. Allah Ta'ala alam, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan yang sedikit ini kita dapat mengambil hikmah dan faedahnya. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.